jadi pembangunannya juga ya tertinggal gitu. Ke kampung halaman saya sangat tertinggal lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama saya Aroja, tentunya di channel YouTube Aroja Motovlog. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan ngevlog lagi lur. Kebetulan kali ini saya lagi ada di pom bensin Cibaduyut lur. Dengan tujuan saya malam ini mau ke Ujung Berung lur. Ntar lur, benerin dulu kameranya lur yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di jalannya lancar lur, karena saya udah lama nih gak motoran di keramaian gini. Udah lama gak motoran di kota Bandung. Oh ya lur, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian pada sehat-sehat, dijauhkan dari segala penyakitnya, dilancarkan juga segala rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau membantu channel YouTube saya, yang sudah mau menonton konten-konten saya. Mudah-mudahan channel YouTube saya bisa semakin berkembang, bisa tembus 1000 subscriber lur. Karena harapan saya ingin banget itu bisa tembus 1000 subscriber ya lur. Karena mengapa? Karena saya masih pengangguran, dan jika tembus 1000 subscriber kan lumayan tuh, channel ini bisa dimonet ya. Tapi saya juga harus berjuang, harus konsisten mungkin untuk bikin kontennya. Mudah-mudahan aja saya semakin semangat untuk bikin kontennya lur. Amin. Ya lur, kita harus tetap hati-hati, harus tetap safety. Kalau motoran di yang tempat ramai gini, di kota gini, karena ya kalau kitanya gak konsentrasi, ditakutkan membahayakan kitanya juga. Dan terus kita juga harus menghormati pengendara lain ya lur, supaya aman terhadap kitanya dan orang lain juga. Waduh, tujuan saya ke Ujung Berung kali ini mau ke rumah temen, mau ketemu sama temen. Cuman
mungkin pas kesananya gak akan lama, mungkin karena ada sesuatu gitu, gak akan lama gitu untuk di rumah bukan saudara, di rumah temen ya. Anjir, sampai mencek bahasa Sunda apa Bali wat anjir. Aduh, maklum lur. Maklum, saya masih tahap belajar ya lur, jadi ngoceh-ngocehnya gak terlalu lancar. Aduh, ini masih di daerah Cibaduyut lur. Rame banget kendaraannya, beda sama di kampung lur. Aduh, di kampung jalannya juga hancur, dilewati sama kendaraan juga sangat susah. Ya, berharap sih pemerintah bisa tersentuh lah hatinya dan melihat channel saya, ada pemerintah yang mau melihat channel saya dan bisa tersentuh gitu hatinya untuk bisa membangun tuh daerah kampung halaman saya, setidaknya gitu bisa membangun akses jalannya lur, supaya bisa memudahkan warga untuk beraktivitas dan membantu perekonomian warga di sana lur. Cuman ya mau gimana lagi ya, sangat sulit gitu untuk bisa terwujud jalan ke kampung halaman saya untuk bisa dibangun lur. Oke lur, aduh, sini aja lur, jangan sana. Ini pembatasnya di mana lur? Gak usah nerobos ya. Ini juga gak tahu melanggar lalu lintas, gak tahu enggak sih, soalnya di belakang sih lampu jarak ininya berhentinya. Macet lur ya, macet gak ya? Dan enggak lah, gak macet. Nah, ternyata ada proyek pembangunan lur di sini. Ya baru tahu loh, karena udah lama banget gak kesini. Mantep tuh buat jalur apa ya, tol atau jalur ini ya, underpass ya, gak tahu tuh. Mantep asli ya. Kalau di kampung sulit banget ya untuk pembangunan. Gini lah lur, perbedaan di kampung sama di kota. Kalau di kota itu pasti ada lampu merah, banyak kendaraan ya, mobil motor, bisa macet-macetan. Tapi kalau di kampung nggak ada. Aduh, harus tetap hati-hati, penuh konsentrasi lur, rame banget.
kesempatan saya juga pingin gitu cerita tentang pendidikan saya gimana gitu, untuk memperkenalkan saya juga gitu Lur. Bagaimana saya pendidikannya, keadaan kedua orang tua saya gimana, terus sama kenapa saya masih nganggur gitu Lur. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan nge-vlog membahas riwayat hidup saya gitu Lur. Dan untuk kali ini mungkin saya akan membicarakan tentang betapa sulitnya gitu akses jalan di kampung, perbedaan di kampung sama di kota gitu Lur. Ya kalau di kampung mah gitu jam 8 jam 9 udah sepi tuh jalan, baik yang di kecamatan atau di desanya gitu, jalur desa. Apalagi yang ke kampung sama sepertinya jalan yang ke kampung halaman saya Lur, yang dimana saya itu tinggal di pelosok, bener-bener di pelosok Lur. Jadi saya itu tinggal di pelosok di kampung, jauh dari keramaian, akses jalannya juga hancur. Kalau ada teman-teman yang ada mobil belok arah, yang dimana sangat tertinggal lah gitu hidup di kampung halaman saya, dimana akses jalannya juga masih berupa ada yang tanah, di jalannya masih batuan gitu Lur. Jadi seperti jalan untuk off-road gitu, untuk motor-motor touring seperti KLX dan sebagainya gitu. Jalannya juga masih gitu Lur, masih ya gak layak lah kalau dibilang sekarang mah, sangat gak layak. Apalagi di kota kan dengan pembangunan yang begitu pesat lah, sedangkan pemerintah itu kan menganggarkan pembangunan dulu, cuman mungkin sekarang lagi COVID ya, jadi pembangunannya juga ya tertinggal gitu. Ke kampung halaman saya sangat tertinggal Lur, sedih banget aslinya. Selain akses jalan juga ke kampung halaman saya itu jaringan sangat susah ya, sinyal itu sangat susah Lur. Kalau di kampung halaman saya alhamdulillah langsung hijau Lur. Kalau lampu merah ini cepet banget anjir. Sangat berharga banget gitu terhadap sinyal juga Lur, karena di kampung halaman saya itu sangat susah gitu untuk mencari sebuah sinyal juga Lur, untuk berkomunikasi, untuk berbagai hal juga sangat susah. Di rumah-rumah itu gak ada sinyal Lur, asli serius gak ada sinyal Lur. Jadi yang ada sinyalnya di rumahnya itu cuma ada di beberapa orang itu, cuma 1-2 orang yang di rumahnya bisa terdeteksi sinyal jaringan ya. Jadi yang lain itu harus cari sinyal ke tempat tertentu ya Lur, baru ada sinyal. Oh ya Lur, mau cerita lagi nih. Jadi dulu pas itu 2020, gak tahu tahun berapa sih, 2020 kalau nggak salah. Dulu pernah ada kejadian di kampung halaman saya itu, ada yang tertimpa longsor ya, sampai meninggal gitu, hingga akhirnya bisa tembus ke pemerintahan yang ada di kabupaten tuh.
jalannya sampai bisa tembus gitu. Dan si pemerintahan yang ada di kabupaten, termasuk ya bupatinya, sampai turun ke kampung halaman saya menengok situasi dan kondisi di kampung halaman saya, melihat korban karena di kecamatan di dua kecamatan dulu ada longsor karena di daerah Talebong, tapi bukan yang sekarang ya, yang belum lama, yang dulu gitu. Sampai ke sana Pak Bupatinya licin, Pak Bupatinya sampai turun ke kampung halaman saya sama staf-stafnya, sama pemerintahan yang lain, dan bisa melihat akses jalan yang dibangun ke kampung halaman saya itu sangat tertinggal ya. Sampai-sampai ada orang tuh yang sama Pak Bupati itu dulu sampai pingsan karena gak sanggup melihat jalan atau akses jalan yang menuju ke halaman saya, lur. Sampai pingsan, dia pun sampai gak jadi gitu ke kampung halaman sayanya karena melihat akses jalannya itu sangatlah buruk gitu. Tapi Pak Bupatinya alhamdulillah, lur, bisa ke kampung halaman saya dulu. Nah, pas di sana Pak Bupati itu bilang ya ke warga yang ada di sana yang menunggu kehadiran dia ke kampung halaman saya. Jadi dia itu menjanjikan pembangunan ya dari kampung tetangga sama ke kampung halaman saya. Dulu janjinya gitu sebelum COVID ya. Nah, dulu mau dibangun tuh jalan dari kantong pribadi katanya gitu. Tapi pas mau dibangunnya itu kalau nggak salah akhir 2020, kalau nggak salah sekitar akhir 2020. Awas, hati-hati, anjir. Akhir tahun 2020 nah mau dibangun katanya, janjinya gitu. Nah, nggak selang setelah itu, lur, ada berita COVID-19 tuh, nggak tahu 2020 kalau nggak salah itu 2019 saya lupa ya. Pokoknya pernah ke sana ya Pak Bupatinya, saya lupa sih tahunnya. Beneran dia janji gitu mau ngebangun, hingga akhirnya sampailah ke yang dijanjikan tuh. Tapi kan dulu pas awal-awal itu ada COVID tuh meningkat tuh di Indonesia, hingga akhirnya pembangunan katanya diundur dulu gitu. Hingga sekarang si pembangunan itu belum jadi, lur, belum terlaksana, belum terrealisasi, dan warga pun menunggu janji tersebut lah sampai sekarang. Nggak tahu tuh dari atasnya, dari Pak Bupatinya sudah nggak tahu udah cair, nggak tahu enggak sih. Kalau melihat mendengar kabar udah cair gitu, tinggal ke pembangunan gitu. Tapi nggak tahu sih, saya juga ya selaku warga di sana saya merasa sedih ya kalau melihat akses jalan ke kampung halaman saya masih aja tertinggal gitu. Sedih lah, apalagi jaringan sangat susah, apalagi buat ngonten juga di kampung halaman saya itu sangat susah ya. Jadi yang awalnya saya lagi semangatnya ngonten gitu, mau ngebangun ini channel, pas itu saya pulang kampung karena di Bandung nggak dapat kerja mulu gitu. Ya udah di kampung, tinggal di kampung.
hingga akhirnya sekarang saya bisa ke Bandung lagi Lur. Ya gitu lah Lur, cerita kepedihan, penderitaan yang dialami warga di kampung halaman saya yang begitu tertinggal lah pembangunannya Lur. Sedih lah saya juga, apalagi saya masih nganggur gini deh, sedih. Apalagi ya emang pendidikan saya bukannya ini agak tinggi ya, cuma mau gimana lagi ya, kalau takdir kehendak Tuhan lain yang kita harapkan, mau gimana lagi, kita syukuri aja, kita nikmati aja, kita tetap berusaha, berdoa ya, semoga kita bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Kita sudah memasuki jalan poin itu rumah sakit kalau gak salah ya, udah mau ke ujung Berung nih guys. Oke Lur, kita belok, udah nyampe alun-alun ujung Berung nih Lur. Ya kita lanjut lagi Lur ke rumah temen, mau gantiin uang anjay. Ya ginilah kalau anak kampung mah anjir, ATM gak punya kerjaan gak punya anjir, uang gak punya, sedih. Kalau di kota dibangun berpilih pinten it's udah sampai Lur. Kita sampai, alhamdulillah Lur, udah nyampe. Bedanya di kampung sama di kota nih, ke gang-gang gini juga dibangun, di aspal. Hah? Sehat? 1 hour later. Ya, mundur. Hah? Nyata bakar ribu kadinya mah teboga KTP nah dia sih di Gede Bage. Ayo Ji, nuhun Ji, assalamualaikum. Oke Lur, kita sudah selesai ketemu temannya. Kita langsung balik aja ke Soreang, ke temen lagi. Oh ya Lur, untuk ngevlog
Kali ini sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mau mampir, sudah mau nonton ke channel YouTube saya. Jangan lupa bantu channel YouTube saya dengan bantu like, comment, share ke teman-temannya, dan jangan lupa bantu subscribe ya lur, supaya channel saya semakin berkembang. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.